Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait jurnal yang membahas tentang kurkumin, di mana judulnya adalah Kurkumin, Modulator Alami Sel Imun pada Lupus Erythematosus Systemic. Adapun kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Ilma Piayu Hesti, dengan NPM 2322051117. Di sini saya berperan sebagai modulator. Kemudian ada rekan saya, Desi Marpuah dengan NIM 2322050094. Saya Karina Oktimutia, NPM 2322050097. Saya Yuliati Puji Lestari, NPM 2322051101. baik, adapun presentasi kami pada hari ini akan dimulai oleh saya sendiri sebagai modulator, kemudian akan dilanjutkan oleh beberapa pemateri oleh rekan saya. Langsung saja kita ke pokok pembahasan, di mana di sini kami akan membahas terkait 4 poin pokok. Yang pertama itu akan ada pendahuluan terkait penyakit apa yang akan dibahas terhadap jurnal tersebut. Kemudian poin kedua itu ada apa sih senyawa yang ada di dalam jurnal tersebut yang dibahas. Kemudian yang ketiga, bagaimana mekanisme penyakitnya. Kemudian yang keempat itu keterbatasan kurkumin terhadap efektivitas klinis SLE, keterbatasan senyawanya terhadap penyakit dalam jurnal tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan. Baik, kita mulai. Yang pertama itu pendahuluan. Nah, dalam jurnal ini, penyakit apa sih yang dibahas? Jadi, pada jurnal ini dibahas penyakit yaitu SLE. Adapun SLE itu adalah kepanjangan dari Systemic Lupus Erythematosus, atau biasa kita kenal dengan penyakit lupus, di mana penyakit ini merupakan suatu penyakit autoimun kronik yang ditandai dengan produksi autoantibodi dan pembentukan kompleks imun yang mengendap di berbagai jaringan tubuh kita, seperti kulit, ginjal, sendi, sistem saraf. Kemudian penyakit ini akan menyebabkan peradangan sistemik dan kerusakan pada jaringan. Terapi utama pada penyakit ini biasanya adalah menggunakan kortikosteroid dan imunosupresan. Tetapi untuk terapi ini memiliki efek samping sehingga kita mencari senyawa alami terhadap penyakit ini. Adapun senyawa alami yang kita gunakan dan dibahas pada jurnal ini adalah kurkumin. Nah, apa itu kurkumin? Kurkumin itu merupakan senyawa polifenol dengan banyak gugus fenol dari kurkuma longa atau biasa kita kenal dengan kunyit yang memiliki efek antiinflamasi, antioksidan, dan imunomodulator yang aman digunakan hingga dosis 10 gram per hari. Nah, kurkumin ini dapat digunakan sebagai terapi tambahan untuk berbagai penyakit, termasuk penyakit lupus ini atau yang disebut dengan SLE. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 1, yaitu rekan saya Yuliati. Kepada Yuliati, saya... Baik, saya akan melanjutkan, yaitu ketiga, mekanisme aksi kurkumin terhadap penyakit SLE, yaitu menghambat pemantangan dan fungsi sel dendrit atau DC melalui penurunan ekspresi molekul kostimulator, yaitu ada CD80, CD86, MHC2, dan sitokin proinflamasi IL6, IL12, dan TNF. Yang kedua yaitu menekan aktivitas sel TH1 dan TH17 dengan menurunkan ekskresi T-beta, STA3, serta produksi sitokin IFNY, IL17, IL21, dan IL23. Yang ketiga yaitu meningkatkan populasi dan fungsi sel T regulator atau Treg dengan meningkatkan ekspresi FOXP3, TGF, dan CD69 yang berperan menekan peradangan. Yang keempat yaitu secara keseluruhan kurkumin memperbaiki keseimbangan T17
atau Treg yang terganggu pada SLE, sehingga menurunkan respon autoimun dan peradangan sistemik. Selanjutnya yaitu peran sel dendrit atau DC dalam SLE. Sel dendrit berperan bagi 3, yaitu DC berfungsi memicu dan mengatur respon imun. Yang kedua, pada SLE, DC terlalu aktif sehingga mengaktifkan sel autoreaktif. Yang ketiga yaitu kurkumin menekan ekspresi CD80, CD86, MHC2 dan menjaga DC tetap dalam keadaan imatur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yaitu Karin. Selanjutnya yaitu sel TH1. Dendritik sel mempresentasikan antigen kepada sel T CD4 yang kemudian merespon dengan sekresi IL-12. Nah, IL-12 mengikat reseptor pada sel T dan mengaktifkan jalur JA STAT4. Nah, khususnya JAK yang memfosforilasi STAT4 yang beraktivasi masuk ke inti dan meningkatkan ekspresi T-bet. Nah, faktor transkripsi utama untuk diferensiasi sel T menjadi TH1. Sel TH1 yang terbentuk kemudian menghasilkan sitokin proinflamasi seperti IL-2. TNF-alpha dan IFNY yang berperan dalam imunitas terhadap patogen intraseluler dan autoimunitas. Nah, kurkumin ini berfungsi menghambat jalur ini dengan menekan aksi IL-12 sehingga mengurangi aktivasi STAT4 dan ekspresi T-bet yang akhirnya menurunkan produksi sitokin proinflamasi oleh sel TH1. Nah, mekanisme ini menjelaskan potensi kurkumin sebagai agen imunomodulator. Selanjutnya yaitu untuk sel TH17. Gambar mekanisme tersebut, TH17 menunjukkan proses diferensiasi sel T naif menjadi sel T helper 17 atau TH17 yang berperan penting dalam respon imun terhadap patogen ekstraseluler. Nah, proses ini distimulasi oleh sitokin IL-6 dan TGF-B yang dihasilkan oleh sel dendritik. Sementara IL-23 berperan dalam mempertahankan dan memperkuat aktivitas TH17. Nah, sel TH17 yang terbentuk akan mensekresikan sebagai sitokin proinflamasi seperti IL-17, IL-21, IL-22, dan TNF-alpha yang terkontribusi terhadap reaksi peradangan. Namun, pada kondisi patologis seperti penyakit autoimun, aktivitas TH17 yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan jaringan kurkumin. Senyawa aktif dari kunyit dapat menghambat diferensiasi dan proliferasi TH17 dengan menekan ekspresi sitokin IL-6, IL-21, IL-23, serta faktor transkripsi RORYT dan STAT3. Selain itu, kurkumin juga meningkatkan ekspresi FOXP3, mendorong pembentukan sel T regulator atau TREG yang bersifat antiinflamasi. Dengan demikian, kurkumin mampu menyeimbangkan rasio TH17 atau REG dan menurunkan produksi sitokin proinflamasi sehingga berperan dalam mengurangi peradangan serta mencegah perkembangan penyakit autoimun dalam tubuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, sel T. Gambar tersebut menggambarkan mekanisme pembentukan dan aktivitas sel yang dipengaruhi oleh kurkumin. Kurkumin meningkatkan aktivitas jalur T
TGF yang merangsang ekspresi FOXP3 pada sel T-rex, sehingga memperkuat fungsi imunoregulasi dan produksi sitokin antiinflamasi, yaitu IL-10, IL-35, TGF beta. Terus, mekanisme ini menekan respon imun berlebihan dan mengurangi peradangan pada penyakit seperti IBD, alergi, asma, dan GVHD. Selanjutnya, pada SLE, kurkumin menghambat pematangan sel dendrit imunogenik. Itu dapat menurunkan IL-6 dan IL-12, serta meningkatkan pembentukan T-greg. Hasilnya, aktivitas T helper 1 dan T helper 17 itu menurun. Terus, keseimbangan imun terjaga dari peradangan yang berkurang. Oke, next. Yang keempat, keterbatasan bioavailabilitas kurkumin. Kurkumin memiliki tingkat penyerapan yang rendah dan cepat di metabolisme di dalam tubuh, sehingga efektivitas klinisnya menjadi terbatas. Untuk mengatasinya, dikembangkan berbagai formulasi seperti nanopartikel, liposom, dan peningkatan kelarutan dalam air, guna untuk meningkatkan bioavailabilitas kurkumin. Sehingga peningkatan bioavailabilitas ini sangat penting untuk mengoptimalkan efek terapinya. Baik, berdasarkan penjelasan dari beberapa rekan saya tadi terkait jurnal yang sudah kami bahas, yaitu penjelasan dari pemateri 1, pemateri 2, dan pemateri 3. Jadi, dari hasil keseluruhan diskusi kami dapat menyimpulkan bahwa kurkumin memiliki peran penting dalam mengendalikan aktivitas imun pada SLE dengan cara menekan respon proinflamasi, yaitu sel T helper 1, sel T helper 17, dan memperkuat fungsi imun supresif pada T regulator. Nah, melalui mekanisme ini, kurkumin membantu memulihkan keseimbangan TH17 dan Treg tadi, sehingga akan menurunkan produksi autoantibodi, serta mengurangi kerusakan jaringan akibat inflamasi kronis. Nah, dengan ini, kurkumin berpotensi sebagai terapi pendukung dalam pengelolaan SLE atau penyakit lupus. Baik, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dengan jurnal utama yaitu pada Mumtazi dan juga jurnal pendukungnya ada dari Gausi dan kawan-kawan. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Apabila terdapat kesalahan dalam mempresentasikannya ataupun kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf. Atas semua perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.